Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tulungagung terus memperhatikan keberlangsungan UMKM di tengah pandemi dengan melakukan pemantauan hingga pembinaan kepada para pelaku UMKM. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang kompetensi pelaku UMKM agar terus dapat mengembangkan produknya untuk menuju pemasaran hingga tingkat nasional. Selain itu, pemantauan dan pembinaan ini dilakukan agar pelaku UMKM menjalankan usaha mereka sesuai dengan koridor aturan yang berlaku. Pelatihan BIMTEK itu kita dari Dinas Koperasi itu dari awal ya Bu ya. Itu tentang manajemen, bagaimana mengelola usaha itu dari Dinas Koperasi, kemudian dari Dinas Peternakan kita selalu dibimbing Bu. Ada pembinaan khusus, jadi bagaimana higienitas tempat produksi itu dari Dinas Peternakan. Bagaimana memilih kulit yang baik Dinas Peternakan. Kemudian perizinan NKV dari peternakan juga. Kemudian kalau ada pameran itu juga diikutkan sama peternakan. Sedangkan pemasarannya kita bergabung dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tulungagung. Sampai ke Surabaya juga, Dinkop Surabaya, Disperindak Surabaya, kemudian peternakan provinsi juga. Insya Allah izin lengkap. Mulai izin tahun 2005 kita sudah izin. Cuma kalau halal itu tahun ini Bu. Iya, karena memang prosesnya lama. Kita harus benar-benar dari hulu ke hilir. Dari mui itu ditelusuri, dari mana ngambil kulitnya itu ditelusuri sampai nota-notanya itu diminta. Jika melihat dengan pelatihan yang diterima serta patuh terhadap aturan yang berlaku, maka tak heran jika sentra produksi kerupuk rambak Pak Jarwo ini terus mengalami peningkatan omset penjualan. Dengan dibantu 6 karyawan tetapnya, setiap harinya kerupuk Pak Jarwo memproduksi hingga puluhan kilogram kerupuk rambak. Ya, kalau kapasitas per hari, kalau per hari yang kulit segar itu 150 kilo kulit segar, tapi kalau yang kita proses krecek itu 75 kilo siap goreng Bu. Jadi memang ada yang kulit segar, kulit kering seperti ini, ada lagi yang bentuk krecek Bu, yang siap goreng. Omsetnya penjualan sekitar hampir 1 ton ya setiap bulan. Dari puluhan kilogram kerupuk rambak yang diproduksi, sebagian besar tidak hanya dijajakan dari toko saja, namun juga sudah merambah ke toko online serta pameran. Dari situlah kerupuk rambak Pak Jarwo ini bisa menembus pasar nasional dengan peminat yang berasal dari beberapa kota di Indonesia. Kerupuk rambak sapi dan kerbau telah menjadi oleh-oleh khas Tulungagung. Pemerintah Kabupaten Tulungagung sendiri terus mendukung komoditi lokal ini, salah satunya dengan menjadikan kerupuk rambak sebagai oleh-oleh bagi tamu dari luar kota. Pemasarannya saya ada toko di dekat stasiun, di toko oleh-oleh Pak Jarwo. Kemudian kita juga melayani online, ada Shopee, ada IG, Facebook, ada medsos dan Facebook Ads ya. Saya kirim ke Bali, Kalimantan, Jakarta, Surabaya, Malang, itu ada reseller sendiri. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh seorang pengusaha untuk menyikapi situasi seperti ini. Pertama, menurunkan biaya operasional semaksimal mungkin. Kedua, pengusaha juga harus mengurangi stok barang. Ketiga, pelaku usaha harus mencari strategi agar usahanya tetap bisa berjalan. Dengan cara pengusaha harus beralih menjual dagangan dengan sistem online atau antar jemput. Jika 3 hal di atas bisa diterapkan, maka semua usaha tetap bisa berjalan. Sebab naluri belanja untuk kebutuhan sehari-hari saat ini belum berubah, namun polanya yang perlu dirubah. Dan saat ini semua sedang beradaptasi dengan hal baru ini. Harapan saya rambak ini tetap tidak ada masalah, jadi karyawan itu tetap bisa bekerja. Kemarin kena dampak corona itu cukup parah ya. Dampak pandemi yang membuat perekonomian dunia termasuk Indonesia mengalami penurunan. Dan dengan adanya pemantauan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tulungagung ini,
diharapkan dapat memantik semangat pelaku UMKM untuk terus berinovasi menciptakan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat di tengah pandemi. Dengan kreativitas serta mampu melihat peluang pasar, UMKM akan bertahan dan mampu terus berproduksi meski pandemi.